Kita pernah kalah lawan Tiongkok, tapi kemarin kita membalas kekalahan itu. Pernah kalah dari Bahrain, pernah draw dari Bahrain, tapi sekarang kita bisa balas juga. Yakin sejauh mana Kluivert akan membawa timnas Indonesia? Ya harus yakin. Kita punya tim pelatih yang terbaik semenjak tim PSSI berdiri ya. Sekarang timnya lebih lengkap ya. Jadi menurut saya dengan komposisi pelatih seperti ini harusnya tim kita lebih baik dari sebelumnya. Nah kalau misalnya dari Coach Indri gimana? Sejauh mana? Ke babak mana Kluivert bisa membawa kita? Ya seharusnya ke babak sudah langsung lolos dari babak keempat gitu. Tapi kan ya itu tadi karena kondisi di peta Asia ini kan Qatar sudah jadi tuan rumah Arab Saudi. Jadi ya harus fight sekarang. Bagaimana caranya kan gitu. Ya. Siapapun ya kita harus lawan. Bagaimana caranya tuh gimana ya Bung Toel kalau menghadapi kondisi sekarang? Ya semoga bisa dikalahkan di lapangan hijau aja. Ya, tidak terpengaruh wasit atau apapun. Tapi ntar guling-guling di lapangan. Jadi kalau tinju nggak boleh split decision, harus knock out, menangnya harus meyakinkan gitu loh. Dan yang penting sebetulnya gambaran besarnya, makanya kenapa saya tadi malam merasa sangat bulat, apresiasi, salut, karena identitas karakter main kita lebih kelihatan. Ada keberanian, lebih positif gitu loh. Ofensif ada, nggak template banget pemanggilan pemain. Stefano Lillipali masih punya kualitas. Itu kan fairness yang terjadi. Fairness yang coba dibuka oleh pelatih. Lalu ketika Beckham dipanggil, apa artinya? Artinya kompetisi punya makna. Ya. Sebagai tempat perform pemain. Begitu perform, Anda layak masuk radar timnas. Soal main 11 atau jadi cadangan itu urusan pelatih. Ya. Tapi paling enggak itu kan apresiasi tertinggi seorang pemain. Oke. Kalau dari kompetisi dia main bagus tapi nggak dilirik apapun, itu ya nggak boleh. Makanya saya pikir dengan apa yang ditampilkan Egy, sepanjang pelatih ternyata bisa lihat kelebihan Egy, main 1-2 meski nggak bisa full. Karena memang secara fisik kan Egy seringkali nggak bisa tuh full 90 intensitas tinggi. Ya. Tom Hai juga nggak bisa, tapi Ricky Kambuaya bisa ngelapisnya gitu. Ya. Jadi dalam hal teknikal, pelatih itu kan bukan 11 lawan 11, dengan pergantian 5, maka 16 lawan 16. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, biar radarnya sinyalnya lebih kuat lagi ke depan, untuk masa depan pembinaan apa yang harus dilakukan Bung Joy? Jadi gini, selalu pertanyaan saya bicara dengan Toel, kita bicara berapa bulan lalu ya di sebuah studio juga. Saya bilang, saya yakin sih Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Saya yakin sekali setelah mengalahkan Arab Saudi, apalagi kemarin setelah mengalahkan Bahrain, kalah lawan Australia, oke lah, karena persiapan dan macam-macam. Sekarang kita lolos, tapi catatan saya kita lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi setelah itu apa? Apakah kita masih akan menggantungkan nasib tim nasional itu pada pemain-pemain diaspora? Ya. Apakah PSSI masih mau dengan proyek seperti itu? Ya. Proyek itu bagus. Sekarang hasilnya ada, Itu lolos untuk putaran booster ya keempat. lah ya kalau misalnya sekarang. Saya bilang juga langsung ke Pak Erick Thohir di depan para exco PSSI. Pak, saya bilang gitu, investasi apa yang Anda lakukan untuk pembinaan sepak bola dalam negeri? Karena kan kalau kita bicara seperti Jepang, ada dari 23 pemain sekarang yang ada di Jepang tim utama, 20 tampil di Eropa, tampil di Liverpool, tampil di Spanyol, tampil di tim-tim terbaik di Eropa. Kenapa Indonesia tidak bisa mengirimkan si Ahmad, si Ucit, si siapapun tampil di Eropa yang sekarang umurnya 15 tahun, 16 tahun, 3 tahun lagi dia akan tampil di Bibit itu ya yang dia akan tampil di Belanda, di Inggris, di Spanyol. Ya. Kenapa nggak itu yang didorong, Pak? Nah, itu gimana untuk mendorong bibit-bibit sepak bola kita tuh lebih subur lagi? Iya, yang pasti pembinaan grassroots kita harus bagus, kompetisi yang berjenjang juga, sarana prasarana juga, kualitas pelatihnya juga gitu kan. Jadi kalau kita membina jangan dipotong-potong, Mbak. Kayak sekarang umpamanya banyak tuh sekolah bola. Fasilitasnya bagaimana, kualitas pelatihnya juga harus dipikirkan. Satu kesatuan itu ya. Jadi jangan dipotong-potong kalau kita bicara pembinaan. Terus kompetisi di kelompok umurnya bagaimana? Bung Joy sudah bikin tuh Piala Kompas itu. Cuman Bung Joy, yang lain-lain gitu loh. Tapi sekarang sudah ada beberapa asprop Bung Joy yang sudah melakukan kompetisi usia dini gitu kan. Nah, jadi
kebalikan. Egy itu dari Liga Kompas loh Mas. Iya, itu betul. dia, itu. Egy Saya Maulana setuju itu. Fikri. Karena saya sering dapat masukan dari pelatih-pelatih di daerah ikut kompetisi lulusan kompetisi Kompas kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi kalau bicara pembinaan panjang gitu. Iya. Kalau kita bicara pembinaan lapangan juga anak kecil-kecil lapangannya tanah merah Mas di kita. Iya, Ya, nggak layak. gimana kita mau latihan teknik umpamanya gitu kan. Ya, oke. Tapi mulai sekarang ada ke arah yang lebih bagus. Sintetis sekarang sudah dibangun di mana-mana. Kualitas pelatih usia muda juga sekarang sudah diperbanyak oleh PSSI. Dan sekarang tinggal kompetisinya saja. Ya, oke. Setiap kelompok umur. Coach Indri itu pelatih kelompok usia itu. Ya. Kalau tanpa itu, jangan mimpi kita punya pelatih yang diharapkan kayak Bong Joy, kita ada pemain Indonesia main di Liverpool, main di sini. Saya pikir tidak bisa. Oke. Karena kompetisi penting usia dini, kualitas yang ngelatih juga penting, Oke. kompetisinya juga penting. Oke, terakhir Bung Toel, masih perlu nggak sih kita ke depannya naturalisasi lagi? Jadi gini kalau saya lihat, naturalisasi itu dalam bentuk akselerasi. Jadi saya hanya melihatnya itu adalah sebuah upaya akselerasi. Kenapa? Karena dalam periode kepengurusan PSSI itu ada batas waktu kan, limit. Ya. Nah tentu orang punya proyeksi, katakanlah yang namanya Exco, ketua umum, pengen punya proyeksi strategis untuk menaikkan Ya. pilar-pilar sepak bolanya. Pilar timnasnya karena dia lihat yang paling strategis adalah naturalisasi. Oke, fine, tapi itu akselerasi. Cuman yang saya mau ingatkan sebagai pengamat bola, jangan sampai memabukkan, jangan sampai jadi kecanduan. Gitu. Lalu melupakan yang Coach Bambang tadi bilang, Ya. football development-nya, football environment-nya yang harus dibangun. Ini memang pekerjaan panjang, Ya. melelahkan, panjang, tidak ada di etalase depan, di belakang dapur, nggak populer, tapi itulah sesungguhnya pekerjaan sepak bola yang sesungguhnya di situ. Karena tidak ada sesuatu yang instan ya kalau bicara soal kualitas. Terima kasih banyak Ya. ulasannya hari ini. Terima kasih Bung Joy, terima kasih Coach Indri, terima kasih Coach Bambang, terima kasih juga Bung Toel. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Kita sama-sama berharap agar lagu kebangsaan Indonesia Raya di-download FIFA segera mungkin bisa lihat timnas Indonesia di panggung Piala Dunia. Saya Friska Clarissa, terima kasih telah menyaksikan Dua Arah. Sampai jumpa.